Terima kasih. Masalah niat sholat, termasuk niat wudhu, usolli fardadz zuhri arba' raka'atin atau nawaitul wudu'ah, ini sebenarnya khilafiyah antara mazhab. Menurut Hanafiyah, pendapat yang mukhtar, yang terpilih menurut Hanafiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah fil mazhab, diterangkan oleh Syekh Mansur bin Yunus al-Buhuti dalam Kasyaful Qina' mazhab Hambali, bahwa at-talaffuz bin niyah fil ibadat itu sunnah. Tujuannya liyusa'idal lisan al-qalba. Kemudian ada ba'dul Hanafiyah dan ba'dul Hanabilah yang mengatakan talaffuz bin niyah makruh. Sementara Malikiyah berpendapat mengucapkan, melafalkan niat di dalam ibadah yang baik ditinggalkan. Boleh, tetapi yang baik ditinggalkan. Cuma bagi orang yang was-was, kalau dia tidak melafatkan sholatnya atau wudhunya bisa lama, oleh Malikiyah dianjurkan. Dasarnya mana? Para ulama yang mengatakan seperti ini tidak pernah mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu anjuran Rasulullah SAW, tidak pernah. Tetapi dasarnya kias. Dikiaskan ke apa? Yang pertama, mengucapkan ibadah. Ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, beliau memulai dengan mengatakan labbaika bi umratin wa hajjin. Jadi labbaika bi umratin wa hajjin, kami penuhi panggilanmu ya Allah, melaksanakan ibadah umrah dan haji. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hadis riwayat Imam Muslim, kata Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha, dakhala alayya Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin, suatu ketika Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, lalu beliau bertanya, hal indakum syai', apakah kalian ada makanan? Ternyata faqulna la, tidak ada makanan. Apa kata beliau? Fa inni idzan shaim, kalau begitu aku berpuasa. Ini berarti talaffuz bin niyah. Fa inni idzan shaim. Nah, dikiaskan dengan ini. Cuman ketika kita mengatakan bahwa talaffuz bin niyah fis shalah wal wudu, kita kiaskan dengan talaffuz bin niyatil haji was shaum dan puasa sunat ini, orang yang anti ini biasanya mengatakan la qiyasa fil ibadat. Tidak boleh ada kias dalam ibadah. Menurut hemat kami, kaidah tidak ada kias dalam ibadah ini tidak sepenuhnya benar. Mengapa? Karena kias itu hukum syar'i. Yang namanya hukum syar'i berlaku baik di dalam ibadah maupun di luar ibadah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ternyata para ulama salaf juga melakukan kias di dalam ibadah. Salah satu contoh, misalnya Ibnu Nasr al-Marwazi dalam kitab Qiyamul Lail meriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hanbal, wasu'ila Ahmad anil qunut fil witri qabla ruku' am ba'dah wa hal turfa'ul aidi fid du'a fil witri. Imam Ahmad ditanya tentang kunut dalam sholat witir sebelum apa sesudah ruku, dan apakah tangan ketika berdoa diangkat. Imam Ahmad menjawab al-qunut ba'dar ruku', kunut di dalam witir setelah ruku, wa yarfa'u yadayhi, dan tangannya diangkat. Mengapa? Wa dzalik ala qiyasi fi'lin Nabi sallallahu alaihi wasallam fil qunut fil ghadat. Ini kita kiaskan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kunut dalam salat subuh. Kunut dalam salat subuh tangan diangkat, maka kunut salat witir diangkat. Salat witir dan salat subuh sama-sama ibadah. Berarti ada kias dalam ibadah. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh para ulama salaf. Imam Nuruddin Al-Haythami, Al-Hafiz Nuruddin Al-Haythami Asy-Syafi'i, gurunya Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Majma'uz Zawaid, beliau meriwayatkan dari Ayyub yang mengatakan ra'aitu Anas bin Malik wal Hasan yusalliyan yaumal 'id qabla ay yakhrujal imam. Anas bin Malik dan Hasan Al-Basri pada hari raya menunaikan sholat sunnah sebelum imamnya datang. Ini pasti dikiaskan terhadap sholat yang lain, misalnya sholat Jumat. Dalam riwayat yang lain juga dalam kitab yang sama, misalnya Ibnu Mas'ud sholat setelahnya sholat Id 4 rakaat. Kalau sebelumnya sholat Id tidak sholat. Padahal dalam satu riwayat diterangkan bahwa ini tidak ada tuntunan dari Rasulullah SAW. Kemudian kias di dalam ibadah ini juga dilakukan oleh mufti mu'asir, mufti terbesar ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dalam kitabnya Fatawa Islamiyah yang disusun oleh Muhammad bin Abdul Aziz Al-Musnad, entah Al-Musnad apa Al-Musnad ini.
Fatwa Islamiyah juz 1 halaman 349, beliau ditanya, ma hukmu raf'il yadaini fil witri? Bagaimana hukum mengangkat kedua tangan dalam salat witir? Kata beliau, yushra'u raf'ul yadain fi qunutil witri. Dianjurkan disyariatkan mengangkat kedua tangan dalam kunut witir, li'annahu min jinsil qunut fin nawazil. Karena ini sejenis dengan kunut dalam nazilah, dalam kunut nazilah. Wa qad thabata anhu sallallahu alaihi wasallam annahu rafa'a yadayhi hina du'aihi fi qunutin nawazil. Dan Nabi SAW mengangkat kedua tangannya ketika berdoa dalam kunut nazilah. Kharrajahul Baihaqi bisnadin sahih. Dan beliau juga melakukan qiyas dalam ibadah dalam kitab yang lain, Majmu' Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah juz 11 halaman 355, tentang membaca doa khatmul Quran di dalam salat. Membaca doa khatmul Quran di dalam salat, kata beliau, juga masyru', li'anna du'a masyru'un fis shalah wa kharijiha wa jinsud du'a mimma yushra'u fis shalah falaysa bimustangkar. Dan jenisnya doa termasuk yang dianjurkan di dalam salat, karenanya tidak diingkari. Ini yang pertama. Jadi kalau qiyas bisa dilakukan dalam satu ibadah yang lain, maka ibadah yang lain juga bisa dikiaskan. Persoalan misalnya si fulan tidak mau mengucapkan niatnya, tidak masalah lah. Saya kadang kalau keburu-buru juga tidak mengucapkan, walaupun kata fuqaha itu sunnah. Tetapi kalau udah terburu-buru biasanya mengucapkan. Ini masalah doa di dalam tentang hukum tentang melafalkan niat. Jadi melafalkan niat ini sebenarnya Idrus Ramli. Saya sepakat dengan Ustaz Idrus Ramli bahwasanya masalah niat, talafuz bin niat dalam salat, masalah kunut subuh adalah masalah khilafiyah. Bahkan meskipun kita memandang yang lebih afdal tidak bertalafuz dengan niat karena tidak ada hadis. Jangankan yang lemah hadis, jangankan yang sahih, hadis palsu pun tidak ada bahwasanya Nabi pernah melafalkan niat. Tetapi ini masalah khilafiyah, sebagian Syafi'iyah mengatakan sunnah. Dan kita memilih tidak melafalkan niat, namun tidak ada pengingkaran dalam masalah ini, masalah khilaf di antara para ulama. Contohnya juga seperti masalah kunut, ya. Masalah kunut bahkan sering saya ditanya, saya bilang orang yang sholat di belakang kunut bersama orang imam yang kunut. Masalah khilafiyah sebagaimana telah dijelaskan oleh Idrus Ramli. Oleh karena saya tidak minat, atau saya dan Ustaz tidak berminat membahas masalah ini. Kalaupun ada fatwa-fatwa dari sebagian teman-teman atau ditanya mengatakan bid'ah, memang ada sebagian ulama yang mengatakan apa? Bid'ah, itu wajar ya. Tinggal bagaimana sikap kita menghadapi masalah yang diperselisihkan ini. Saya lebih berminat untuk membahas masalah yang agak meruncing, yaitu masalah tahlilan. Oleh karena untuk menghemat waktu, saya akan meruncing kepada masalah tahlilan karena kita dapati hampir seluruh buku-buku ulama Syafi'iyah melarang tahlilan, dan ini adalah bid'ah yang paling tersebar di tanah air kita dan sering terjadi percekcokan. Boleh? Oh gitu. Oh boleh. Kalau gitu kita lanjutkan kalau gitu. Baik. Gini. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz Romi, bahwa pertama at-talafuz bin niyah. Kalau ada pernyataan bahwa Syafi'iyah itu sepakat mengatakan sunnah, kita baca di dalam kitab Al-Wajiz karya Imam Al-Ghazali. Rukun awal sholat itu bukan niat, tetapi at-takbir. Litakun an-niyah makrunatan bihi. Niyah itu makrunah. Dan dalam sisi logika dan realita nggak mungkin mulut itu dalam satu kali ngucap takbir dan juga ngucap usolli, karena makrunah. Imma jatuh sebelum atau sesudah. Kalau sesudah batal sholat, sebelum nggak ada kaitannya dengan rukun kalau begitu. Karena di dalam kitab Al-Wajiz, litakunin niyah makrunatan bihi bihaitsu tahdhuru fil ilmi sifatus shalah wa yaktarinul qasdu ila hadzal ma'lum bi awwali takbir wa yabqa mustadiman lil qasdi wal ilm ila akhir takbir. Sampai beliau mengatakan di akhir, thumma kaifiyatun niyah an yanwil ada awid duhur wa hal yajibu ta'arud lil fardiyah wal idafa ila Allah azza wa jal wajhani wan niyatu bil qalbi la bil lisan. Niat itu hanya di hati, enggak di lisan. Itu Al-Ghazali. Dan sekarang kalau dikiaskan dengan al-qiyas, la qiyas sama an-nas. Dan dikatakan oleh Imam Asy-Syafi'i ketika ditanya oleh Imam Ahmad, apa hukumnya qiyas? Darurah. Bahkan tidak ada qiyas di depan nas sunnah Rasulullah SAW.
Nah, kalau sekarang kita tanya, ini sholat Rasulullah berpuluh-puluh tahun, Ustaz. Berpuluh-puluh tahun sholat. Yang Rasul ngasih contoh, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Ada penukilan dari haji, tidak ada penukilan dalam sholat, berarti niat talafut. Kalau memang itu kita katakan ada, itu maksus di dalam haji saja. Karena kalau itu umum pada semua ibadah, saya yakin lanukila ilaina akan ternukil kepada kita. Karena Rasulullah mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sampai membaca Fatihah, membaca ta'awud, semuanya dijelaskan. Kenapa tidak ada nas satu cuil pun bahwa talafut bin niyah itu sunnah? Makanya Imam Al-Ghazali di sini menegaskan bahwa tentang masalah niat itu Zainal Abidin, karena Ustaz Firanda tadi sama sekali tidak menanggapi masalah kunut dan talafuz bin niyah. Hanya masalah idzan fa ana shaim, hanya itu ya. Yang pertama masalah talafuz bin niyah idzan ana shaim. Ini kok berbeda dengan niat nawaitu shauma ghadin. Yang berbeda cuma lafadznya. Tapi yang penting maknanya. Orang mau puasa besok misalnya sa'asum, saya mau puasa misalnya. Tidak harus ghadin ya tidak apa-apa. Itu hanya cara yang mudah. Di dalam kitab fikih tidak ada keharusan redaksi harus seperti itu. Karenanya seperti sholat tidak pakai nawaitu sholat az-zuhri, tidak, langsung usolli fardaz zuhri. Seandainya mengatakan nawaitu sholat az-zuhri juga tidak apa-apa. Tidak ada ikatan dalam masalah lafal niat menurut orang yang mengatakan talafut. Kemudian yang kedua, bahwa Rasulullah SAW mengatakan inni idzan shaim, itu dikatakan kepada Aisyah, bukan dikatakan kepada Allah. Loh, kita Rasulullah SAW itu tidak pernah lupa zikir kepada Allah. Zikir nawaitu shauma ghadin itu memang tidak dikatakan kepada Allah, tetapi untuk memantapkan niat yang ada di hati. Usolli fardadz zuhri itu untuk istihdar, menghadirkan niat. Yang pertama. Yang kedua, qaulul Ghazali di dalam kitab Al-Wajiz ya, an-niyah di kitab fikih semuanya mahalluha al-qalbuh, tempatnya di hati. Cuma kalau mengucapkan ini khilaf bainal ulama. Di Al-Wajiz sepertinya tadi yang Ustaz Zainal tidak ada pernyataan Al-Ghazali melarang talafut. Tidak ada. Yang kedua, yang ketiga mengatakan bahwa Rasulullah SAW sholat selama sekian tahun tidak pernah mengucapkan usolli dan nawaitul wudu'ah misalnya. Ya sama dengan tadi, Rasulullah sholat witir sekian tahun tidak pernah baca kunut, tetapi Imam Ahmad menganjurkan kunut. Sama-sama tidak pernah, itu namanya kias. Tadi maaf, pendalilan bahwasanya Jadi sama-sama. idzan ana shaim, kalau gitu saya puasa. Katanya talafuz bin niyat. Kita tahu talafuz bin niyat di antara ulama Syafi'iyah dan nawaitu shauma ghadin. Nawaitu ada kalimat apa? Nawaitu. Apakah kalau orang mau berpuasa dia mengatakan idzan fa ana shaim, kalau gitu saya puasa? Apakah niatnya seperti itu? Tidak. Makanya tidak, ya, nawaitu tidak pas untuk dijadikan apa dalilnya? Pertama masalah talafut bin niyah. Kalau Imam Al-Ghazali nggak ngelarang, tapi ada nggak nyuruh juga? Kalau beliau nggak ngelarang, beliau nyuruh nggak juga? Enggak. Dan juga di dalam tadi jelas bil qalbi la bil lisan, itu berarti nas bahwa Imam Ghazali melarang dengan lisan. Dan secara realita pun nggak mungkin, Ustaz. Karena litakunin niyah makrunah. Makrun itu Saya berbarengan. masih bertanya-tanya tatkala Nabi mengatakan kalau gitu saya puasa. Kata Ustaz Idrus Amli, saudara kita Ustaz Idrus Amli, bahwasanya lafal niat bebas. Lafal niat apa? Bebas. Orang bisa bikin lafal niat. Ini perlu saya pingin kalau ada dari mazhab Syafi'iyah menyatakan demikian, saya pingin dapat ilmu seperti itu ya. Termasuk diantaranya kalau gitu saya puasa. Ini lafal niat. Saya rasa orang bahasa Arab ngerti. Fa idzan ana shaim, itu Aisyah sedang ngobrol sama siapa? Ta'am? La. Enggak ada. Kalau gitu saya puasa. Ini bukan lafal bin niyat. Tidak bisa dipaksa-paksakan. Kalau yang saya pahami dari bahasa Arab diterjemahkan kalau begitu saya puasa adalah ta'kib, adalah pembicaraan setelah laporan dari Aisyah. Aisyah mengatakan kalau nggak ada makanan. Kalau begitu, nah ini berarti laporan berlanjut dengan pembicaraan dengan Aisyah. Adapun mengatakan lafal niat secara bebas, kalau alam apakah adab Syafi'iyah seperti itu atau tidak? Yang kedua masalah Maaf ya.
Begitu juga kan di dalam buku-buku panduan sekolah itu kalau ada anak jawab selain niat usolli itu salah loh Ustaz, disalahkan. Seandainya ada ujian terus pertanyaan sebutkan niat ini dijawab kalau begitu saya puasa, yakin dicoret guru agamanya. Karena saya pengalaman menguji anak itu disalahkan, bahkan harus usolli. Nah ini tolong dikelirkan juga sama ketatuan agama merubah juga panduan ibunya. Jadi boleh saya puasa, boleh.